Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi bareng gue dari Menza Barber and Coffee. Balik lagi nampol nongkrong asik ngomongin politik. Nah, di episode sekarang kita bakalan bahas isu yang lagi hype berdasarkan berita yang diupload oleh CNBC Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2023. Yang kalau Anies jadi cawapres Prabowo, kamu setuju? Nah, ini isu yang sangat menarik buat dibahas. Dan di episode sekarang gue nggak sendirian. Gue bakalan tetap nelpon sama Bang Tommy. Cuman beliau bakalan gue mintain tolong buat hidupin audio recorder di handphonenya di device yang lain. Jadinya suaranya bakal lebih clean daripada phone call biasanya. Oke, gue udah tersambung sama senior gue, Bang Tommy. Halo Bang Tommy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo No, apa kabar? Gimana kabarnya Bang Tommy? Sehat, alhamdulillah. Ayo sini nongkrong di Menza. Lagi nguli No, lagi nguli. Oke, siap. Bang Tom, ini ada isu yang lagi hangat nih soal kalau Anies jadi cawapres Prabowo, kamu setuju? Kok bisa muncul berita kayak gini? Emang udah pasti Pak Anies nggak jadi nyapres, Bang? Ya sebenarnya gini No, kalau menurut saya kenapa kita harus menutup berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Misal nih yang terbaru kan beritanya yang Rino bacain tadi tuh, yang mengatakan bahwa kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Anies, kamu setuju apa enggak, kan begitu? Ya. Ya kalau menurut saya apakah ada kemungkinan untuk itu? Ya ada saja. Kenapa tidak? Karena koalisinya yang paling lemah ya Bang dibanding koalisi yang lainnya Bang? Bukan masalah koalisi saja saya rasa, tetapi kalau kita melihat sejarah Indonesia, berpindah-pindah pasangan itu kan biasa-biasa saja, atau memindah-mindahkan dukungan itu kan biasa-biasa saja. Ya, betul. Sebagai contoh kalau kita berkaca dari sejarah, misalnya dulu yang paling kuat memberikan sponsor untuk supaya Gus Dur jadi presiden siapa? Kan Pak Amin Rais kalau Rino ingat. Ya. Nah setelah itu yang getol menurunkan Gus Dur juga Pak Amin Rais kan? Ya betul. Nah sehingga di awalnya itu Pak saling Amin support. Iya, Pak Amin supaya untuk menjegal Bu Mega, beliau support Gus Dur. Setelah Gus Dur jadi presiden, malah sebaliknya beliau yang mensupport agar Gus Dur jatuh dari kursi presiden dan Bu Mega yang jadi presiden. Ya. Nah, itu kejadian pertama misalnya. Kemudian kejadian kedua, kalau Rino ingat juga dulu Pak SBY itu menterinya Bu Mega. Ya kan, pembantunya Bu Mega. Kemudian maju sebagai presiden ngalahin Bu Mega. Begitu juga dengan Pak JK berpasangan dengan Pak SBY, kan dua-duanya nih mantan menterinya Bu Mega nih. Betul. Kemudian memilih berkompetisi dengan Bu Mega dan menang malah. Nah itu kan hal-hal seperti itu terjadi. Bahkan yang terakhir kalau Rino ingat statementnya Pak JK dulu ketika menanggapi pencapresan Pak Jokowi, itu keras sekali beliau. Bahkan ada kalimat beliau kalau tidak salah itu bisa hancur negeri ini kalau pemilihan presiden seperti ini, katanya begitu kan. Iya betul. Nyatanya kemudian Pak JK justru menjadi wapresnya Pak Jokowi kan di periode pertama. Iya sih. Ya cuman ada beberapa netizen yang bilang ini kan pemilu masih jauh. Kok bisa ada lembaga survei yang mensurvei namanya yang dimunculkan hanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo, sedangkan Pilpres masih jauh gitu. Kok bisa hal kayak gini muncul? Apakah ini survei itu berdasarkan pesanan aja? Itu kata netizen, Bang. Gimana menurut Abang? Ya bisa jadi pesanan atau tidak pesanan, ya survei itu kan bisa-bisa saja. Ya, betul. Nah, tetapi apapun alasannya itu, saya tidak mau melihatnya dari sudut pandang survei itu. Saya melihatnya dari sudut pandang sejarah politik Indonesia dan kepentingan politik Indonesia ke depan saja. Bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi dan tidak ada gunanya kita selaku publik, kita selaku subjek dan objek politik di Republik Indonesia ini menutup kemungkinan-kemungkinan itu. Karena kalau saya baca beberapa komentar dari pendukungnya Pak Anies misalnya, itu mereka mayoritasnya itu langsung memblacklistnya Pak Prabowo tuh. Ogah gabung dengan Prabowo gitu, karena
menganggap Pak Anies lebih layak untuk jadi presiden. Nah itu sah-sah saja, tetapi jangan penilaian itu kemudian menghapuskan peluang-peluang untuk peluang terbentuknya pasangan-pasangan baru dari yang sudah disebut-sebut sekarang ini gitu. Kalau menurut saya gitu, karena kita terbiasa emosional dalam menyikapi perkembangan politik, padahal politik Indonesia ini nggak bisa menggunakan aspek emosional semata gitu. Ya, Sejarah sudah membuktikan itu. Ya, karena politik Indonesia tuh cair banget bang, nggak ngikutin bentuknya aja. Iya, kemudian begini, tentu dengan opsi-opsi yang berubah itu tentu ada konsekuensi politik. Misal nih, katakanlah Pak Anies setuju bergabung dengan Pak Prabowo, kemudian menjadi cawapresnya beliau misalnya, sehingga terwujudlah pasangan Prabowo-Anies. Nah, konsekuensi politik yang harus kita pertanyakan adalah apakah koalisi 3 partai itu, koalisi perubahan itu akan tetap mendukung Pak Anies? Atau mereka membentuk koalisi baru dengan calon presiden yang baru, jangan-jangan. Ya, betul. Atau mengalihkan dukungan ke Pak Ganjar misalnya. Kan bisa-bisa saja terjadi. Betul. Nah, kemudian dari sisi Pak Prabowo-nya, kalau memang beliau menerima Pak Anies sebagai cawapresnya misalnya, apakah Cak Imin akan tetap bersama Pak Prabowo? Apakah PKB akan tetap bersama Gerindra? Nah itu kan nanti bisa ada konsekuensi-konsekuensi politik tertentu gitu. Tetapi ya menutup peluang itu sama sekali saya rasa tidak arif. Iyalah, gitu. nggak logis juga, nggak adil juga. Oke, menurut abang nih, berapa persen kemungkinan Pak Anies Rashid Baswedan batal nyapres? Berapa persen kemungkinannya? Kalau persentasenya dihitung secara kuantitatif, saya tidak berani mengatakan jumlah persentasenya. Tetapi saya rasa kemungkinan untuk itu saat ini cukup kecil. Ya, Pak Anies batal nyapres itu cukup kecil peluangnya saya rasa. Kalau batal nyapresnya berarti kemungkinannya masih sekitar 20-an% kali ya? Oh, saya rasa di bawah itu, no. Oh, di bawah itu. Oke. Berarti sih bisa dikatakan hampir mustahil untuk saat ini ya, Bang? Ya, karena kan konsolidasi partainya saya lihat yang bertiga partai itu PKS, Nasdem, dan Demokrat kan sudah oke ya. Tinggal penjajakan-penjajakan ke depan saja gitu. Kemudian kalau kita lihat dukungan grassroots-nya terhadap Mas Anies kan juga tinggi ya. Jadi saya rasa komposisi itu dukungan partai yang sudah memadai, kemudian harus kuat dari akar rumput ya. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup lah untuk tetap mencalon sebagai presiden. Oke Bang, ini di lembaga survei LSI ini memunculkan beberapa nama yang dianggap mampu menambal kekurangan Prabowo nih. Pak Prabowo kan dianggap masih kalah dengan Pak Ganjar ini kan disimulasikan di sini capresnya 2, Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, di sini Denny JA dari LSI menyampaikan bahwasannya cawapres yang mampu menambal kekurangan Pak Prabowo itu ada 4, yaitu Mas Wali atau Mas Gibran, Pak Airlangga Hartarto, Ibu Khofifah, dan Pak Erick Thohir nih Bang. Kenapa Mas Gibran dianggap mampu supaya mampu bersaing dengan Pak Ganjar? Tapi kalau menurut Ino nggak logis di sini Bang, karena kan Mas Gibran satu partai sama bapaknya kan? Iya betul. Satu partai. Itu gimana menurut Abang tuh? Ya memang sekarang ini kan karena nama-nama capres itu sudah seperti terkunci di 3 nama, maka sekarang bursa yang hangat itu adalah nama-nama cawapres. Dan masing-masing sudah disimulasikan. Ya. Tetapi begini, saya tidak terlalu ingin melihat dari survei karena mereka punya metode sendiri. Karena saya menilai begini, penerimaan nama-nama tokoh itu di tingkat elit partai dan di tingkat grassroots atau akar rumput bisa jadi berbeda. Misal nama Pak Airlangga Hartarto secara kekuatan politik elit partai, ya tentu saja beliau kuat ya, karena betul. Beliau ketua Golkar kan, partai 3 terbesar di Indonesia saat ini Golkar kalau saya tidak salah. Secara politis kuat ya? Secara kekuatan politik, tetapi apakah itu bisa mendatangkan raupan suara yang memadai untuk menang kan kita juga belum tahu. Ya, karena belum nama pasti, Pak Airlangga kan? Sendiri sejauh ini tidak terlalu top chair banget gitu kan di media ataupun di kalangan masyarakat gitu.
Nah, kalau nama-nama lain seperti nama Pak Erick Thohir, saya rasa itu udah sering lah disebut. Bahkan di beberapa survei itu Erick Thohir itu selalu mendapatkan tempat teratas sebagai cawapres gitu. Tetapi apakah itu menggambarkan situasi akar rumput kan kita juga nggak tahu gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya semua peluang pasangan ini masih berbeda, masih terbuka. Walaupun nama capresnya itu sudah ada 3 nama, bukan tidak mungkin, sekali lagi saya garis bawahi ya, bukan tidak mungkin dari yang 3 ini mungkin ada yang berkoalisi, misalnya katakan tadi Pak Prabowo ternyata gabung sama Pak Anies. Apakah ada kemungkinan itu? Ada saja. Kenapa harus ditutup kemungkinan seperti itu? Atau sebaliknya, apakah Pak Prabowo bisa gabung dengan Pak Ganjar? Ya kenapa tidak? Toh hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan PDIP sekarang juga menurut saya dalam tahapan yang paling mesra. Lagi mesra-mesranya gitu sekarang ya Bang? Iya gitu. Jadi kenapa tidak? Atau malah sebaliknya, UGM Connection, Pak Anies dan Pak Ganjar. Terserah nanti siapa yang capresnya dan siapa cawapresnya. Apakah itu tidak menutup kemungkinan? Jadi, jadi jangan maksudnya jangan kita terlalu cepat menguncinya gitu. Secara ideologis mungkin kita tidak menemukan ada peluang Pak Anies akan bersanding dengan Pak Ganjar secara ideologis, tetapi secara politis apakah itu benar-benar tertutup? Saya rasa juga tidak gitu. Karena kan kepentingan para capres dan cawapres ini bagaimana menyatukan kekuatan untuk menang. Ya kan betul, gitu. sepakat itu. Kalau hanya untuk memperjuangkan ide, gagasan ini dan segala macam, tetapi kalah, ya nggak ada gunanya juga. Jadi yang dicari pasangannya itu, koalisinya itu yang memang akan membawa kepada kemenangan gitu. Saya rasa itu adalah bargaining position nomor 1 dibandingkan ideologis partainya masing-masing gitu. Gitu noh. Oke Bang. Ini ada satu nama yang mungkin baru mencuat ke permukaan baru-baru ini Bang, yaitu Ibu Khofifah. Bener nggak sih misalkan Ibu Khofifah jadi wakilnya Pak Anies atau Pak Ganjar atau Pak Prabowo, Ibu Khofifah ini mampu mengalihkan suara yang dominan dari Pak Ganjar di Jawa Timur? Bisa jadi, karena gini, secara elektoral Bu Khofifah kan sudah teruji, beliau menang di Pilgub Jatim. Ya. Nah, itu sudah track record sendiri bagi Bu Khofifah gitu. Tetapi apakah pasangan ini bisa terwujud? Ya nggak tahu, karena setahu saya Bu Khofifah menolak ya untuk jadi cawapres. Setahu saya. Oh, iya. Untuk nama Ridwan Kamil atau Kang Emil, misalkan berpasangan dengan Pak Ganjar atau Pak Prabowo, bisa mengalahkan dominasi Pak Anies di Jawa Barat nggak kira-kira Bang? Saya belum melihat ke arah situ, karena terakhir saya baca artikelnya Pak Ridwan Kamil itu cenderung maju di Pilgub DKI Jakarta. Oh, malah ke itu ya, malah iya. Pilgub lagi di Jakarta tapi ya? Betul. Saya belum melihat ada arah Pak Ridwan Kamil akan maju ke kontestasi tingkat nasional. Mungkin nggak kalau Pak Anies bergabung dengan Pak Prabowo atau bahkan Pak Ganjar? Kalau dari Pak Aniesnya saya rasa hal itu mungkin saja, tetapi kalau dari partai pengusungnya mungkin nggak gitu. Aduh. Nah, karena kan mereka partai yang bertiga koalisi perubahan kan bisa saja menyatakan bahwa kita mengusung Anies Baswedan itu sebagai capres, bukan betul. sebagai cawapres. Nah, kalau dari Pak Anies sendiri mungkin peluang itu bisa saja beliau pertimbangkan, tetapi kalau dari partai yang saat ini mengusung beliau mungkin akan lain cerita gitu. Kalau menurut saya gitu karena Pak Anies sendiri kan tidak memegang kekuatan politik di partai itu. Beliau tidak ketua umum partai, beliau hanya sosok yang diusung oleh 3 partai politik itu gitu. Beda dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo selain sebagai sosok yang diusung, beliau juga ketua umum partainya sendiri. Jadi keputusannya di tangan beliau gitu. Kalau Pak Anies kan keputusannya bisa jadi dirembukkan nih 3 kepentingan partai politik ini gitu. Itu Nah, oke Bang, misalkan pasangan calon Prabowo Anies jadi gitu, terwujud, ternyata partai pengusungnya legowo gitu. Kira-kira gede nggak peluang menangnya? Ya tentu saja besar. Kalau menurut saya tentu besar, karena kan sekarang ini ada 3 kekuatan utama bernama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya. Nah, 2 dari 3 kekuatan besar tadi bergabung, tentu saja peluangnya besar. Dan itu bisa
semakin mempertegas ya pemilih antara pro PDIP dengan non PDIP gitu. Wah. Kalau sekarang kan masih terpecah ini, seolah-olah PDIP itu kiri, kemudian Anies itu kanan, nah Prabowo di tengah kiri dan tengah kanan ya. kan gitu. Nah, kalau seandainya Prabowo dan Anies bergabung ya jadinya kiri kanan saja lagi saya rasa gitu. Oke, berarti mereka udah apa ya? Maksudnya jelas positioningnya Pak Prabowo jadinya di mana gitu loh. Ya, dan ini kan seperti saya rasa itu mengulang seperti 2019 antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kan itu hanya dua kekuatan utama saja ketika itu. Ya, gitu. kanan dan kirinya jelas. Iya, kanan dan kiri saja. Berarti Bang, kalau misalkan ternyata Pak Anies yang jadi wakilnya Pak Ganjar, auto win juga nih. Iya, bisa jadi. Karena seperti yang saya katakan tadi, anggaplah masing-masing ini punya 30% ya, 33%. Kita bagi rata saja misalnya gitu. Nah, siapa berpindah ke siapa, nah itu akan sangat mempengaruhi kemenangannya, saya rasa. Aduh. Ya, itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya buat Pak Prabowo dan Pak Ganjar mungkin tertarik meminang Pak Anies untuk bergabung menjadi wakil presiden. Auto win garansinya loh. Atau tidak menutup kemungkinan juga, misalnya Pak Anies presidennya, Pak Prabowo cawapresnya misalnya. Iya. Memang harus kita akui kemungkinan itu tentu sangat kecil karena Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra tentu tidak ingin berada di posisi nomor 2 atau sebagai cawapres. Tetapi ya jangan tutup kemungkinan. Jangan tutup kemungkinan itu sama sekali. Atau Pak Prabowo legowo memberikan dukungan kepada Anies Baswedan misalnya. Sehingga beliau nggak maju jadi capres. Apakah ada peluang itu? Jangan ditutup dulu. Tentu saja ada peluang seperti itu. Kan belum mendaftar. Ya, oke. Toh Pak Prabowo pun juga sudah pernah menunjukkan itu berkali-kali. Memberikan Gerindra sebagai kendaraan politik bagi Pak Anies Baswedan misalnya dulu. Ketika Pilgub DKI Jakarta kan, betul. Nah itu kan sudah dibuktikan oleh beliau sehingga manuver-manuver politik menjelang Oktober 2023 ini saya rasa masih akan sangat variatif, masih akan sangat dinamis menurut saya. Oke Bang Tom, terima kasih banyak waktunya. Oke, thank you. Oke, next time kita nongkrong lagi di Menza. Oke. Bagi info ya kalau jadi Prabowo Anies atau Anies Ganjar mana yang jadi nanti bagi infonya ya. Oke, siap. Kita saling berkabar nanti. Sip. Oke, makasih Bang Tom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi obrolan bareng gue sama Bang Tommy, teman ngobrol gue, senior gue juga. Sebenarnya menarik banget apa yang kita bahas, yang kita omongin, apa yang kita obrolin mungkin bisa dikatakan hayal-hayal babu gitu. Tapi justru hal-hal kayak gini yang membuka hasanah berpikir kita. Oke, mungkin di episode sekarang gue cukupkan sampai di sini. Nampol episode sekarang kita nongkrong asik di Menza Barber Coffee di Jalan Sutomo. Nah, teman-teman silahkan datang ke sini, nongkrong di sini atau mau diskusi atau mau ngedate juga boleh. Makan minumnya enak, tempatnya comfy, lumayan nyaman. Kali aja kita bisa ketemu kan, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa diskusi juga. Oke? Di episode sekarang gue cukupkan. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Tambahin data di kolom komentar atau mau berdiskusi atau mau berhayal-hayal babu kayak gue barusan juga boleh. Silahkan aja ditulis di kolom komentar di bawah. Gue pamit. Peace out.